Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Meliana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tugas dari materi ke-8, yakni Akuntansi Manajemen Lingkungan pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Bapak Yudhisman SEM MSI AKCA. Akuntansi Manajemen Lingkungan. Menurut IFAC tahun 2005, akuntansi manajemen lingkungan merupakan pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktek akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Pada dasarnya terdapat 3 hal utama dalam akuntansi manajemen lingkungan, yaitu yang pertama, kepatuhan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan yang dibuat sendiri oleh perusahaan tersebut maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua ada ekofisien. Dalam hal ini akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan monitoring terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam seperti penggunaan bahan baku, bahan bakar, air dan lainnya dan dampaknya terhadap lingkungan dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada posisi strategik. Dalam hal ini, organisasi harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memonitor apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Model biaya kualitas lingkungan. Sebelum informasi biaya lingkungan dapat diberikan kepada manajemen, biaya lingkungan harus didefinisikan. Berbagai kemungkinan bisa saja ada terkait definisi biaya lingkungan. Namun pendekatan menarik yaitu pengadopsi definisi yang konsisten yang dikenal dengan Total Environmental Quality Model atau TEQM. Dalam model ini, keadaan yang ideal adalah tidak ada kerusakan lingkungan. Kerusakan didefinisikan sebagai degradasi langsung dari lingkungan, seperti emisi residu benda padat, cair atau gas ke dalam lingkungan, atau misalnya pencemaran air dan polusi udara, atau degradasi tidak langsung seperti penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu. Dengan demikian, biaya lingkungan dapat disebut juga sebagai biaya kualitas lingkungan. Dalam arti yang sama dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan karena kualitas lingkungan yang buruk ada atau mungkin ada. Dengan demikian, biaya lingkungan berkaitan dengan penciptaan, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Pengklasifikasian biaya lingkungan. Yang pertama, biaya pencegahan lingkungan. Biaya yang terkait ini adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Contoh evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi dan menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit risiko lingkungan, daur ulang produk, pemerolehan sertifikasi ISO 14001. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan. Biaya yang terkait dengan deteksi adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran. Yang ketiga, biaya kegagalan internal lingkungan. Merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Contoh pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan serta melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya kegagalan eksternal yang direalisasi dengan biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan. Pelaporan biaya lingkungan dan keuangan lingkungan. Pelaporan biaya lingkungan adalah penting jika organisasi serius meningkatkan kinerja lingkungan dan pengendalian biaya lingkungan. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang merinci biaya lingkungan berdasarkan kategori. Pelaporan biaya lingkungan berdasarkan kategori mengungkapkan dua hasil penting, yaitu yang pertama dampak dari biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, dan yang kedua jumlah relatif yang dikeluarkan dalam setiap kategori. Ekoefisiensi memungkinkan modifikasi pada pelaporan biaya lingkungan. Secara khusus, selain pelaporan biaya lingkungan, dalam suatu periode tertentu ada 3 jenis manfaat, yaitu yang
pendapatan tambahan, tabungan saat ini, dan biaya yang dihindari, atau penghematan yang sedang berlangsung. Pendapatan tambahan adalah pendapatan yang mengalir ke dalam organisasi karena tindakan lingkungan seperti daur ulang kertas, menemukan aplikasi baru untuk limbah tidak berbahaya, atau misalnya menggunakan scrap kayu untuk membuat potongan-potongan kayu dan papan catur, dan peningkatan penjualan karena pencitraan atas ramah lingkungan ditingkatkan. Menghindari biaya mengacu pada penghematan atas biaya yang telah dibayarkan pada tahun sebelumnya. Strategi untuk mengelola biaya lingkungan. Yang pertama ada end of pipe strategy. Dalam pendekatan ini, perusahaan menghasilkan limbah atau polutan dan kemudian membersihkannya sebelum dibuang ke lingkungan. Scrubber cerobong asap, pengolahan air limbah, dan filter karbon udara adalah contoh-contoh strategi akhir pipa. Pendekatan ini kurang menguntungkan karena menambah biaya dalam laporan keuangan tanpa ada dampak pemulihan atas biaya yang dikeluarkan. Yang kedua ada proses improvement strategi. Dengan pendekatan ini, perusahaan mencari jalan untuk mendaur ulang limbah secara internal, untuk mengurangi sisa produksi atau mengadopsi proses produksi yang tidak menghasilkan sisa. Cara ini dapat meningkatkan profit dan juga mengurangi polusi seperti pada end of pipe strategy. Yang ketiga ada prevention strategy, merupakan strategi utama untuk memaksimalkan nilai dari kegiatan yang berhubungan dengan pencemaran, di mana melibatkan penghindaran yang menyeluruh terhadap polusi dengan cara tidak memproduksi sama sekali polutan. Dalam strategi ini, perusahaan sangat menghindari semua masalah dengan otoritas yang berwenang, dan bahkan dalam banyak kasus perusahaan yang melakukan strategi ini dapat meningkatkan profit secara signifikan. Triple bottom line. Teori triple bottom line adalah di mana teori ini memberikan pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3P. Selain mengejar keuntungan atau profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat atau people, dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Profit atau keuntungan menjadi tujuan utama dan terpenting dalam setiap kegiatan usaha. Tidak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit dan mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, karena inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produk-produk aktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja, mulai penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Sedangkan efisiensi biaya dapat tercapai jika perusahaan menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin. People atau masyarakat merupakan stakeholder yang sangat penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan masyarakat perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dan perlu juga disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. Karena itu, perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat. Planet atau lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang dalam kehidupan manusia, karena semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup selalu berkaitan dengan lingkungan, misalnya air yang diminum, udara yang dihirup, dan seluruh peralatan yang digunakan. Semuanya berasal dari lingkungan. Namun, sebagian besar dari manusia masih kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung yang bisa diambil di dalamnya, karena keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis dan itu merupakan hal yang wajar. Maka manusia sebagai pelaku industri hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, manusia justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, di samping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya terkait materi akuntansi manajemen lingkungan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.